Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kembali Anda bersama kami di dalam rubrik podcast Kabar Priangan. Kali ini kami menghadirkan narasumber bersama Ketua DPC PDI Kota Tasikmalaya, PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya, Bapak Muslim, yang telah hadir bersama kami. Kita bincang-bincang Pak Muslim tentang terkait berbagai kebijakan di partai Pak Muslim. Selamat siang Pak Muslim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Muslim, menjelang tahun pemilu tahun 2024 ini dinamika partai ini sudah mulai menggeliat. Barangkali PDI juga saya kira sudah mulai ancang-ancang ya menjelang perhelatan politik tersebut. Apa yang sudah dan akan dilakukan partai menjelang tahun politik tahun 2024 tersebut? Silakan, Pak. Terima kasih. PDI Perjuangan sekarang lagi penjaringan bacalek untuk 2024, di mana tiap dapil itu sampai 120%. Dan alhamdulillah sekarang udah masuk sekitar 110% untuk tiap jumlah bacalek yang mendaftar melalui PDI Perjuangan. Yang pertama. Yang kedua, kami di PDI Perjuangan sedang mempersiapkan perangkat pengurus sampai dengan tingkat RW, di mana RW Kota Tasik sekarang ada 844. Alhamdulillah PDI Perjuangan sudah mencapai 75%. Di kisaran 700 RW sudah terbentuk pengurus anak ranting sebanyak 1 RW 5. Juga ranting tiap kelurahan 69 kelurahan sudah selesai, PAC 10 kelurahan sudah selesai. Itu adalah setelah awal PDI Perjuangan untuk bergerak mengikuti kontestasi politik di tahun 2024. Targetnya untuk penjaringan bacalek sama pembentukan perangkat harus selesai sampai kapan kira-kira? Untuk bacalek bulan November harus sudah terisi. Ya, dan sekarang udah mulai tes PCR tes untuk semua bacalek se-Indonesia. Untuk pengurus itu sampai dengan bulan Desember. Dan juga nanti ada penggerak pemilih di tiap TPS itu 5 orang. Jadi di luar perangkat yang sampai tingkat RW itu? Ya, ada tingkat TPS 5 orang. Ini penggerak pemilih. Di sana ada nantinya 2 orang untuk saksi, 3 orang untuk penggerak pemilih. Jadi PDI Perjuangan untuk 2024 karena mempunyai target kursi 9 dari 5 naik 4, jadi 9 kursi. Sekarang upaya untuk 2022 ini untuk organisasi insya Allah selesai. Dan tahun politik nanti 2023 itu kita turun ke masyarakat. Selain praksinya yang sudah berjalan 5 tahun turun ke masyarakat, bukan dari provinsi, dari RI juga turun ke masyarakat. Kalau dilihat sekarang ini hampir setiap partai rata-rata memiliki optimisme yang besar untuk memenangkan perhelatan pemilu di 2024. Nah, sejauh mana PDI sendiri memiliki optimisme untuk memenangkan pemilu ini? Saya optimis ya, karena masyarakat sekarang lebih cerdas. Partai mana yang bekerja untuk masyarakat, partai mana yang hanya
hanya lipstick aja gitu kan, tidak dibarengi kegiatan-kegiatan untuk masyarakat. Tentu saja sekarang PDI Perjuangan lagi membuat kebun partai seluas 3 hektar. Saya akan menanam non padi, non beras, tapi menanamnya jagung, ubi, sampel gitu. Kebun partai Ya. untuk masyarakat. Di mana itu lokasinya, Pak? Lokasinya di Hulu. Saya bekerja sama dengan satu yayasan memberikan lahan untuk dikelola untuk ditanaman oleh PDI. Untuk kader. Untuk kader. Dan juga hasilnya untuk siapa? Untuk masyarakat. Kalau misal masyarakat yang punya UKM di bidang singkong misalnya, ada pengolahan tapi tidak punya modal, saya kasih ini bahannya, ini silakan aja. Ubi, nih jagung misalnya. Dan ini adalah untuk antisipasi kalau misalnya ada kekurangan beras di Tasikmalaya, PDI Perjuangan menyiapkan makanan di luar beras. Jadi upaya meningkatkan ketahanan pangan ya. Ya. Baik, Pak Muslim, kalau barusan kita bicara soal Bacalek menjelang pileg tentunya ya. Ya. Bagaimana tentang rencana menghadapi pilkada itu sendiri? Ya. Apakah yang saya ingin tahu, mungkin masyarakat juga ingin tahu karena sekarang wacananya sudah mulai berkembang. Apakah partai ini akan menjaring calon dari luar semacam konvesikah, atau memang partai mau menggunakan privilege ketua partai untuk maju? Ya. Untuk Pilkon nanti bulan November itu ada yang namanya tahapan-tahapan. Tapi PDI Perjuangan ingin mencalonkan wali kota juga dari PDI Perjuangan. Makanya punya target saya harus menang 9 kursi. Yang jelas mengusung dulu kepala daerah ya. Mengusung kepala daerah. Adapun nanti kedepannya bisa saja jet 1 atau jet 2 gitu kan. Untuk calon siapa saja silakan saja. Artinya terbuka. Terbuka. Buat apa misalnya dari dalam dipaksakan kalau surveinya masih rendah? Kalau tidak akan menang kalau dicalonkan, buat apa itu kan? Jangan punya pemikiran karena ambisius pribadi partai yang dikorbankan. Makanya bekerjalah mulai dari sekarang, bukan partai yang akan menilai. Kalau misalnya kerjanya bagus, bisa meningkatkan kursi, masyarakat lebih dekat kepada PDI Perjuangan, itu bisa lain penilaiannya dari pusat maupun dari provinsi. Apakah mungkin juga penjaringan di luar kader partai? Maka bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Itu terbuka lah PDI Perjuangan. Tidak akan memaksakan dari dalam kalau misalnya hasil survei elektabilitasnya kurang bagus. Gitu kan. Itu bebas. PDI Perjuangan lah partai terbuka, siapapun sama seperti pencalonan sekarang. Mau siapapun mau loh, nanti ada penjaringan gitu kan. Tapi secara pribadi, kalau Pak Muslim sendiri sebetulnya bagaimana? Kalau saya ditugaskan oleh partai siap saja. Siap. Secara pribadi. Secara pribadi saya siap. Kan kalau ditugaskan partai. Tapi kalau partai tidak menugaskan, saya tidak akan memaksakan kehendak partai gitu kan. Tapi secara pribadi saya siap untuk dicalonkan untuk jadi satu. Baik, Pak Muslim, kami juga ingin tahu tentang komunikasi politik barangkali dengan partai-partai lain. Soalnya target 9 kursi itu mungkin baru target, baru keinginan mungkin ya. Ketika misalkan target itu tidak tercapai, otomatis harus menjalin koalisi kan dengan. Apakah ada komunikasi politik dengan partai lain atau sejauh mana yang sudah dilakukan? Ya kalau komunikasi tentang komunikasi ya, karena di Marta Dinata itu di kantor DPRD itu ada 5 ketua partai. Ada Gerindra, ada PKS, ada PKB, ada Demokrat, PDI Perjuangan. Ada 5 di sana ketua partai. Jadi tiap hari kita ketemu. Jadi berjalan natural ya. Bicara itu kan ya.
Bisa saja nanti DPRD melawan di luar DPRD gitu kan ya. Kita koalisi 5 partai yang ada di dalam melawan yang di luar. Bisa saja seperti itu kan. Baik Pak Muslim, ada yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan PDIP itu sendiri barangkali untuk membangun apa istilahnya menarik simpati masyarakat terhadap partai Pak Muslim? Ya. Saya mengajak kepada masyarakat, partai ini adalah rumahnya. Jadi jangan melihat rumahnya saja. Jadi masyarakat harus melihat sampai isinya, gitu kan. Karena partai itu cangkang, semualah sama lah. Mau partai yang berbasis Islam, yang bernasionalis, ini sama. Pokoknya sama. Tujuannya sama, ingin mensejahterakan masyarakat. Sama. Karena kalau misalnya ada berita-berita yang mendiskriminasikan salah satu partai, itu tidak benar. Karena pada intinya partai adalah sama, mau partai apapun, dan penting misalkan undang-undang yang ada di Indonesia, itulah partai kita semua. Baik Pak Muslim, ini bincang-bincang kita hanya sesaat saja mungkin, tetapi insya Allah mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Terima kasih atas kehadiran Pak Muslim di ruangan kami di Kabar Priangan, dan selamat siang. Baik, Baraya Priangan, demikian yang kami sampaikan terkait dengan kehadiran Bapak Muslim sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan, yang juga beliau sebagai Wakil Ketua di DPRD Kota Tasikmalaya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.